Arogansi pihak aparat Malaysia terhadap warga negara kita itu sudah mendarah daging, sudah menjadi satu gaya yang sulit sekali untuk diubah. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini dan keluarga di rumah? Pastinya kabar semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini guys ya, kita akan membahas nih guys tentang 5 WNI kita ya yang ditembak oleh aparat Malaides ya, dengan alasan katanya WNI kita ini ya, orang-orang kita ini, orang Indonesia ini melawan ya, dan akhirnya aparat Malaides ini mengambil tindakan ya dengan menembak mereka, dan 1 orang guys ya dinyatakan meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka akibat penembakan ini. Kalau menurut saya ini sudah tindakan yang keterlaluan ya. Ini sikap yang menunjukkan bahwa mereka ini sangat-sangat arogan ya. Kalau alasan itu saya rasa bisa dibuat-buat ya guys. Ya, bisa dibuat-buat oleh mereka. Mereka ini bekerja, ingin pulang ya kan. Pulang kampung lagi. Apa iya mereka akan melakukan perlawanan? Saya rasa orang-orang Indonesia itu ya, kayak kita ini pasti akan berpikir lah ya. Kecuali memang ya mereka ini adalah memang rampok ya, perompak, ya bisa saja mereka melakukan perlawanan. Tapi saya rasa mereka bukanlah perompak ya, mereka ini hanya pekerja ya, orang-orang Indonesia biasa yang ingin pulang ya, ingin pulang ke kampung halaman ya kan. Datang aparat Malaides ini dengan seenaknya menembak ya. Harapan kita sih sebagai orang Indonesia ya, berharap pemerintah kita bertindak tegas ini, jangan cuman hanya protes. Ya kan, cuman sekedar protes, habis itu sudah, habis hilang beritanya. Jadi pemerintah kita harus benar-benar mengambil tindakan yang tegas. Jangan hanya kirim nota protes, setelah itu selesai. Janganlah seperti itu. Kalau terus kita kayak gitu tuh makin diremehkan oleh mereka. Berulang-ulang kali kita seperti itu. Tapi kalau kali ini masih seperti itu juga ya nggak tahu lagi. Ini sudah keterlaluan gitu loh, sudah sangat-sangat keterlaluan. Apa iya mereka melakukan perlawanan? Kayaknya nggak mungkin lah. Ini pasti cerita-cerita mereka itu untuk cari pembenaran saja. Dan di sini guys, kita akan mendengar pendapat dari salah satu penggiat media sosial kita ya, Alif Purrahman ya. Pastinya teman-teman sudah mengenal dia ya. Dan di sini dia mengatakan ya, menurut pengalaman dia, karena dia pernah kuliah dan bekerja di Malaysia, bahwa sebenarnya memang orang-orang Malaides ini, aparat Malaides ini memang sangat-sangat arogan ya. Dan dia mengatakan bahwa arogansi orang-orang Malaides ini dan aparatnya itu memang sudah mendarah daging. Jadi guys ya, untuk lebih jelasnya langsung saja ya kita tonton videonya. Dan video ini guys ya, saya ambil dari channelnya Siwot ya. Nanti teman-teman silakan kunjungi channel Siwot, linknya saya taruh di deskripsi. Dan pastinya teman-teman jangan lupa ya didukung channel Siwot ini dengan cara di subscribe. Oke, langsung kita tonton videonya. Didor Polisi Maritim Malaysia diduga saat lagi mau meninggalkan atau menuju ke negeri jiran itu. 5 pekerja migran Indonesia atau PMI ditemukan di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. 1 orang meninggal, 4 lainnya luka-luka. WNI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2NI juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Ini menjadi satu ujian karena nantinya kita akan melihat dan menilai bersama-sama bagaimana Presiden Prabowo merespon ini semua. Karena ini pasti akan sangat emosional. Ada warga negara kita ditembak di Malaysia oleh aparat dengan alasan ilegal, dengan alasan melakukan perlawanan. Kalau soal alasan ilegalnya gitu ya, itu tidak bisa kemudian dijadikan alasan karena penembakan itu jelas-jelas salah. Bahwa katakanlah misalkan pekerja kita atau warga kita itu ilegal di sana, ya diproses saja secara hukum dan tidak boleh kemudian
dilakukan penembakan seperti ini, kecuali memang ada ancaman-ancaman, kecuali memang maling dengan perlengkapan dengan alat-alat senjata tajam dan sebagainya, mungkin boleh dilakukan penembakan, tapi seharusnya tembakannya hanya untuk melumpuhkan, bukan untuk tujuan mematikan. Sehingga dari kasus penembakan ini sudah jelas salah, sudah jelas berlebihan, dan pemerintah Malaysia, setahu saya gitu ya, dari gaya-gaya mereka, karena saya dulu pernah kuliah di sana, rasanya tidak akan mau kehilangan muka, tidak akan mau membela warga kita, dan rasanya mereka akan sedaya upaya untuk membela aparatnya yang melakukan penembakan terhadap imigran atau warga kita yang dianggap merupakan pekerja ilegal. Karena mereka pasti menjaga citra mereka sebagai Malaysia gitu, yang begitu nampak begitu lebih tinggi dibandingkan Indonesia, orang-orangnya, aparat-aparatnya gitu, dan mereka pasti akan membela aparatnya, membela orangnya, membela warganya, sehingga nantinya Presiden Prabowo akan lebih berat lagi dalam menyampaikan sikapnya ke depan seperti apa gitu. Karena masalah imigran ilegal atau pekerja Indonesia ilegal ini sudah menjadi masalah yang berpuluh tahun di Malaysia, dan itu citranya sangat-sangat negatif sekali. Sehingga dengan insiden yang seperti ini, pemerintah, aparat Malaysia rasanya tidak akan membela atau berada di pihak kita. Dan bahkan di pengadilannya pun nantinya itu tidak akan seadil dan sejujur yang ada di Indonesia. Itulah faktanya. Jadi ya, Presiden Prabowo harus kemudian bisa mengukur sikap-sikapnya ke depan, karena ketika ini sudah menjadi pemberitaan di Indonesia, kita sangat-sangat menunggu Presiden Prabowo akan gimana. Kebetulan besok Presiden Prabowo akan berkunjung ke Malaysia untuk membahas perdagangan. Dan ini ya, salah satu dari bahasan itu seharusnya adalah bahasan soal penembakan ini. Ya, betul. Saya nggak ngerti situasinya akan seburuk apa, tapi dengan situasi yang begitu rumit soal masalah pekerja ilegal kita yang ada di Malaysia, memang ada banyak sekali, dan arogansi pihak aparat Malaysia terhadap warga negara kita itu sudah mendarah daging, sudah menjadi satu gaya yang sulit sekali untuk diubah. Maka respon dari pemerintah kita, dari presiden kita untuk membela warga negara kita yang diperlakukan semena-mena itu membutuhkan sebuah strategi yang baik. Karena kalau salah-salah nanti jadi kayak nggak dapat apa-apa gitu. Karena harapan saya dengan adanya insiden ini membuat pemerintah kita atau Presiden Prabowo itu bisa mengerti dan dijadikan satu momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait pekerja ilegal kita atau pekerja Indonesia yang ada di Malaysia, untuk mengungkap kasus-kasus para pekerja dengan segala macam permasalahannya. Karena masalah pekerja di Malaysia itu begitu kompleks, begitu banyak sekali, dan selama ini pemerintah kita itu belum melakukan apa-apa, bahkan di era Pak Jokowi. Saya tahu karena saya dulu pernah kuliah di sana dan bekerja di sana, sehingga saya menyaksikan sendiri di depan mata saya sendiri, dan saya juga pernah ikut membantu orang-orang Indonesia yang berada di sana yang tertipu karena karena ditipu secara legal. Jadi orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia yang ada di sana itu, mereka kadang dijanjikan akan mendapatkan visa kerja, ya, mendapatkan visa kerja. Tapi sebenarnya nggak ada tuh. Tapi sudah dimintai uang gitu. Sudah dimintai uang, terus kemudian setelah nyetor, nggak ada. Agensinya kemudian hilang gitu aja gitu. Jadi, ini adalah kasus yang terjadi berpuluh tahun, dan korbannya ribuan orang. Atau bahkan mungkin sudah puluhan ribu orang kalau di total gitu ya. Dan jumlah uang yang disetorkan oleh para pekerja kita ini beragam sekali, dan itu di atas, setahu saya di atas 10 juta rupiah kalau dikonversi. Jadi ini adalah sebuah penipuan legal yang seolah-olah dilindungi oleh pemerintah dan aparat Malaysia, dibiarkan, sengaja dibiarkan. Mereka tahu itu adalah penipuan, dan mereka tidak berbuat apa-apa gitu, karena yang ditipu adalah pekerja-pekerja kita atau pekerja-pekerja yang dianggap merupakan pekerja ilegal. Padahal niat mereka untuk menjadi legal, untuk menjadi pekerja legal itu sudah sangat luar biasa tinggi. Sehingga masalah pekerja ilegal kita yang ada di Malaysia bukan sebatas karena kita tidak mau,
tapi karena terjadi penipuan berpuluh tahun dengan korban ribuan atau bahkan puluhan ribu orang kalau ditotal dalam puluhan tahun terakhir ini. Jadi emang kita berharap guys ya, pemerintah kita bertindak tegas ya, jangan cuma hanya ngomong aja protes tanpa ada tindakan yang nyata, ya kan? Karena dari dulu pun seperti ini, bagaimana perlakuan mereka itu, orang-orang Maledes kepada kita, para pekerja kita. Harapan kita ya seperti itu nanti. Kebetulan juga hari ini berarti ya, Bapak Prabowo itu mau ke Maledes, ya kan? Jadi harus benar-benar lah sekalian dibicarakan ini masalah ini, ya kan? Biar nggak ngelunjak ini Maledes ini, karena memang ngelunjak, ya kan? Dan saya juga berharap lah kepada saudara-saudara saya ya, yang ada niatan ingin pergi ke Maledes, pikir ulang lah. Ya pikir ulang, ngapain ke sana gitu loh. Lagian gajinya juga nggak besar-besar amat kok di sana, ya kan. Apalagi secara ilegal, janganlah sampai berangkat ke sana. Mendingan pergi ke Hong Kong, ke Taiwan, Korea, ke Arab Saudi. Mending ke sana, ke negara-negara ini, ketimbang ke Maledes ini. Gajinya nggak beda-beda jauh juga kok dengan kita di Indonesia ini. Mau apa yang dikirim lagi nanti ke kampung halaman? Ya syukur juga sih sebenarnya kalau kita perhatikan ya, sudah banyak sih sebenarnya orang-orang kita yang tidak lagi berangkat ke sana ya, dan banyak juga sudah orang-orang kita yang pulang dari Maledes sana. Ya seharusnya memang seperti itu, jangan lagi ada yang berangkat ke Maledes. Dan sekali lagi guys, saya mau katakan di sini ya pada saudara-saudara saya semua, jangan pernah menganggap Maledes ini serumpun dengan kita. Mereka itu bukan serumpun dengan kita. Kayak gini serumpun. Ya. Lagian itu serumpan itu cara mereka nya, alibi mereka untuk mengklaim apapun yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi guys, jangan pernah katakan serumpun dengan Maledes ini, nggak ada gunanya juga. Kita bukan serumpun. Apanya yang serumpun? Serumpun dari planet Mars sana. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kasih komentar ya. Dan semoga permasalahan ini juga segera selesai ya, dan korban yang meninggal ya semoga diterima ya di sisinya, dan keluarga tabah menghadapi ini ya. Dan semoga yang 4 lainnya segera sembuh ya dari luka-lukanya, dan saat ini katanya sedang dirawat di rumah sakit sana ya. Semoga mereka cepat sembuh dan bisa segera pulang ke kampung halaman. Ya. Dan sekali lagi guys, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.